Shalom dan selamat pagi buat semua orang tua dan anak-anak teacher yang ada di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, subtema 1 untuk pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar. Sekarang kita akan memperhatikan ilustrasi cerita berikut. Dari ilustrasi cerita tersebut, kita akan membuat karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Kita akan bandingkan. Yang pertama, kelinci merupakan hewan vertebrata ataupun hewan bertulang belakang, sedangkan siput adalah hewan avertebrata ataupun hewan tidak bertulang belakang. Yang kedua, gerakan kelinci lincah dan cepat, sedangkan gerakan siput lambat. Yang ketiga, organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah kaki perut. Yang keempat, kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Yang kelima, tubuh kelinci dipenuhi bulu halus, sedangkan tubuh siput dilindungi cangkang. Sekarang kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan avertebrata. Oke, di sini ada beberapa kolom dan kita akan membuat nama organ geraknya dan fungsinya. Yang pertama adalah siput. Nama organ geraknya kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua adalah belalang. Nama organ geraknya adalah sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Fungsinya adalah untuk bergerak dengan cara terbang dan melompat. Yang ketiga, cacing. Nama organ geraknya adalah otot perut dan seta. Fungsinya, otot perut membantu cacing berpindah tempat, sedangkan seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh dan melekat. Yang keempat adalah ubur-ubur. Nama organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks siput bukanlah hewan lemah. Untuk menentukan ide pokok, bacalah terlebih dahulu kalimat demi kalimat pada setiap paragraf dengan cermat, sehingga kita dapat melihat ataupun menemukan kalimat utama. Dan dari kalimat utama itu, kita dapat menemukan ide pokok. Oke, kita akan baca mulai dari paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang pertama, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Oke, kita lihat di sini bahwa kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Dan kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat pengembang. Maka ide pokoknya siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Oke Kak,
paragraf yang kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Oke, kita melihat bahwa kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat kedua, ketiga adalah kalimat pengembang. Maka ide pokoknya adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Yang ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil ataupun serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Kalau kita perhatikan dari kalimat-kalimat paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Jadi ide pokok dari paragraf ketiga adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Oke, untuk paragraf yang keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembangan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Oke, sama seperti paragraf pertama sampai paragraf ketiga, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Maka ide pokoknya adalah siput sang pengembara yang mandiri. Oke, kemudian kita akan belajar jenis corak gambar cerita. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Kita bisa lihat di sana gambar lukisannya. Oke, kita lihat di sana. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Oke, kita bisa lihat gambar karikatur di sana. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Seperti contohnya bisa kita lihat. Oke, yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Oke, di sana ada contohnya. Oke, begitulah 4 jenis corak gambar cerita. Dan tugasnya membuat catatan penting dari video ini. Dan yang kedua, membuat salah satu jenis corak gambar cerita. Bisa realis, karikatur, kartun, atau dekoratif. Dibuat di buku gambar dan jangan lupa diwarnai. Terima kasih dan selamat mengerjakan.